Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akari Sadi Saptra, NIM A11 2022 14199, kelompok A11 4406. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pembelajaran mesin, yaitu melakukan exploratory data analysis dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung saja menuju program yang telah kelompok kami buat. Untuk ketentuannya, yang pertama dari tugas presentasi UAS yaitu buat program dalam Google Colab dan ceritakan EDA yang Anda lakukan. Nah, sebelum itu saya menjelaskan tentang pengertian EDA. EDA yaitu langkah penting dalam analisis data untuk memahami struktur, karakteristik, dan pola yang ada dalam dataset. Sebelumnya saya melakukan atau memuat library terlebih dahulu, seperti import NumPy, ASNP, dan seterusnya. Selanjutnya saya melakukan eh, menampilkan semua kolom dengan menggunakan kode seperti ini, pd.setOption display max columns untuk menampilkan kolom, dan pd.setOption display max row untuk menampilkan baris. Selanjutnya untuk memuat data, di sini telah diberi data segmentation data.csv untuk ketentuan UAS juga. Selanjutnya, menampilkan beberapa baris pertama dari dataset. Dalam menampilkan beberapa baris pertama, terdapat jumlah data dari semua data yaitu 2000. Di sini menampilkan 5 baris dari ID, seg, material, status, age, education, income, occupation, Schliemann size, dengan hasil sebagai berikut: 0, 1 dengan ID sekian, sex sekian, status 0, age 67, education 2, income 124,670, occupation 1, statement size 0, 2, dan seterusnya. Selanjutnya saya menampilkan nama-nama kolom untuk memastikan semuanya benar dengan kode print nama kolom data.columns. Dalam nama kolom terdiri dari ID, sex, material status, age, education, income, occupation, Schliemann size, dengan di type object, data type. Selanjutnya untuk menampilkan informasi tentang dataset dengan print data info. Nah, di sini menampilkan informasi tentang dataset bertujuan untuk mendapatkan informasi umum tentang dataset seperti jumlah entry, yaitu 2000 entry, tipe data kolom, yaitu ini seperti 0, contoh 0, dalam ini 0 ID, kolom ID, data type integer, dan nilai yang tidak boleh kosong atau nilai yang tidak kosong non-null. Selanjutnya untuk menampilkan deskripsi statistik dari dataset dengan print data.describe. Melihat statistik dasar dari dataset seperti rata-rata atau means. Ini rata-rata dari misal sex, material, status, age, education, income, occupation, Schliemann size, dan cluster. Ini rata-rata. Selanjutnya nilai standar, nilai minimal 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimal. Maaf.
Selanjutnya untuk menghapus nilai yang hilang, saya menggunakan data sama dengan data.drop. Nah, dengan print jumlah data setelah menghapus nilai hilang. Jumlah data setelah menghapus nilai yang hilang ialah 2000. Jadi jumlah keseluruhan data setelah menghapus 2000. Selanjutnya untuk rekayasa fitur atau label encoding. Di sini saya menggunakan ini untuk mengubah kolom kolom kategori menjadi nilai numerik menggunakan label encoding sehingga dapat digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin yang membutuhkan input numerik. Tadi ya, mengubah variabel kategorikal menjadi numerik menggunakan label encoding. Selanjutnya untuk menghapus kolom ID karena tidak diperlukan untuk clustering. Bertujuan karena kolom ID biasanya bersifat unik untuk setiap entry dan tidak memberikan informasi yang berguna untuk analisis clustering sehingga dihapus dari dataset. Selanjutnya untuk menormalisasi data, untuk kode dalam menghapus kolom ID yaitu data drops dalam kurung columns kurung kurawa ID interplanes sama dengan true. Menormalisasi data dengan kode scalar, standar scalar, data normalis, scalar fit transform dalam kurung data bertujuan untuk menstandarisasi fitur-fitur dalam dataset sehingga memiliki means 0 dan standar deviasi 1. Ini penting untuk algoritma K-means yang sensitif terhadap skala fitur. Selanjutnya untuk menentukan jumlah klaster yang optimal menggunakan metode elbow. Dengan kode model sama dengan K-means visualizer elbow visualizer model key 1,12 visualizer fit dalam kurung data normalized visualizer show. Maka hasilnya seperti ini. Bentar. Seperti ini untuk tampilan dari distorsi score elbow for K-means clustering. Nilai key optimal terjadi pada 4. Nilai 4. Nah, kan key optimal yang didapatkan adalah 4. Selanjutnya untuk menerapkan K-means clustering dengan kode seperti ini, optimal key sama dengan visualizer elbow value, K-means sama dengan K-means and cluster optimal key, random state sama dengan 42, data cluster sama dengan K-means fit predict data normalis. Selanjutnya tadi untuk penerapan K-means clustering bertujuan untuk mengelompokkan data. Ini bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam optimal key cluster menggunakan algoritma K-means dan menambahkan kolom cluster ke dataset untuk menunjukkan cluster yang ditetapkan untuk setiap entry. Selanjutnya untuk menampilkan penugasan cluster untuk setiap data dengan print data cluster bertujuan untuk melihat penugasan cluster untuk setiap entry dalam dataset. Di sini ada banyak sekali data sesuai dengan jumlah data tadi. Oh, maaf.
sesuai dengan jumlah data yang ada tadi. Dikarenakan tadi, benar, dikarenakan ini klaster dimulai dari 0 dan jumlah data 2000, maka akhir dari klaster tersebut atau data tersebut itu 1999. Selanjutnya untuk mempersonalisasi klaster dalam merangkum statistik utama untuk setiap klaster. Untuk mempersonalisasi bertujuan untuk merangkum statistik utama untuk setiap klaster ini membantu memahami karakteristik umum dari setiap klaster. Seperti ini untuk mempersonalisasi klaster. Selanjutnya untuk memvisualisasikan klaster menggunakan pairplot. Itu dengan kode SNS pairplot data who sama dengan cluster bit show. Seperti ini untuk penampilan cluster dalam pairplot. Menesek 0,5 seperti data tadi, sesuai dengan data tadi. Ya, sek 0,5 material, status, age, education, income, occupation, statement usage. Selanjutnya untuk menampilkan customer dengan kolom paling akhir yaitu klasternya data head. Dengan kodenya data head. Bertujuan untuk melihat sekilas bagaimana data terlihat setelah ditambahkan kolom klaster. Seperti ini data yang terlihat setelah ditambahkan kolom klaster. Cuma tinggal penambahan kolom klaster ini ya. Untuk distribusinya seperti ini. Seperti ini. Sesuai dengan tadi. Seperti ini. Material status. Ini untuk age dan yang ini untuk education, untuk income, ini untuk values, ini untuk semuanya. Selanjutnya untuk menggunakan given cluster, berapa K optimal yang didapat? Untuk K optimal yang didapat adalah K sama dengan 4, atau kita bisa cari di sini. Contoh, bentar. Dengan optimal slash K sama dengan visualizer dot elbow slash value terus untuk print k optimal sama dengan koma optimal slash k. Udah, mau coba di run. Dan nilai K optimal sama dengan 4. Seperti itu. Selanjutnya untuk menunjukkan customer yang ada di taset berada pada klaster apa. Itu dengan menampilkan print data. Kita coba untuk memprint data lagi. Bentar. Coba di sini. Ini ya, print data head.
Berada di klaster apa aja? Klaster 0, 2, 1, 3, 3. Kita dapat melihat contohnya dengan mengeprint data.head dalam kurung 10, memberikan 10 contoh taran. Nah, di sini tertera untuk 10 cluster, 10 customer yang berada dalam cluster. Hasil seperti ini ya. Untuk sex 0, 0, material status 0, age 67, education 2, income 124,670, occupation 1, settlement size 2, cluster 0. Dan seterusnya sampai 9. Selanjutnya untuk melakukan personalisasi cluster yang Anda temukan. Selanjutnya untuk melakukan personalisasi cluster yang Anda temukan. Saya mempersonalisasikan cluster dengan merangkum statistik utama untuk setiap cluster, cluster Smart dan hasilnya sebagai berikut untuk merangkuman statistik utama. Dan saya dapat menambahkan distribusi fitur untuk setiap clusternya. Hasil dari menampilkan distribusi fitur untuk setiap cluster sebagai berikut, yaitu terdapat distribusi seg per cluster dengan hasil seperti ini. Selanjutnya ada distribusi material status per cluster, distribusi age per cluster, distribusi education per cluster, distribusi income per cluster, distribusi occupation per cluster, dan yang terakhir distribusi settlement size per cluster, dan distribusi cluster per cluster. Untuk ringkasannya, saya dapat menambahkannya di sini. Menampilkan ringkasan untuk seluruh cluster. Hasilnya sebagai berikut. Dalam cluster 0 terdapat seg 0,5, material status 0,6, age 55,7, education 2.1, income 158,338, berikut occupation 1.1, settlement size 1.1, cluster 0.0. Untuk cluster 1 yaitu sex 0,35, material status 0,01, age 35,5, education 0.7, income 978,59,8, occupation 0.3, settlement size 0,0, cluster 1, dan seterusnya untuk cluster 2 dan cluster 3. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.